Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyam al-a'yad diyafatan li ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih menyaksikan wajah-wajah berseri dan bersih setelah 1 bulan berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Teriring kalimat doa, ja'alana Allah minal 'amilin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali fitri dan terjamin serta masuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Di pagi ini hati-hati yang haus akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Lebaran momentum memperkuat kesolehan vertikal dan horizontal. Idul Fitri bukanlah sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagi aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri ini adalah momentum menguatkan tekad baja menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang sujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahim dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan, menanamkan kasih sayang yang pada mereka bersama, mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti pada hari ini saja, tetapi terus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
mewujudkan kesucian diri kita, ada dua hal yang perlu kita pahami dan kita tancapkan dalam hati dan sukma kita. Pertama adalah menguat dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah menguatkan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika dua hal itu mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 133. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan murkanya dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Imran ayat 134. Dari ayat ini kita diingatkan cara untuk mensucikan jiwa kita. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan ayat ke-133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya Allah, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang utuh, iman dan takwa juga terus kita samai dengan kita semai dan memastikan ibadah itu senantiasa utuh, tidak terpecahkan. Semoga semua ini berjuang, semoga semua ini berujung pada ampunan Allah yang sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya di masa yang lalu. Al-Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua untuk mensucikan diri kita adalah sesuai dengan lanjutan ayat pada surah Al-Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan bersedekah, dengan banyak berinfak dan berzakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial yang kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sekali mewujudkan untuk taat kepada Allah, Sang Pemberi nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi, dengan berinfak, dengan berzakat, maka hakikatnya Allah sedang menambahkan apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk mensucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalamnya. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggal dunia. Hanya dengan cara berbuat baik dengan harta yang disedekahkan kepada sesama,
ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a al-ahadu lillah illa rafa'allahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa kita diwajibkan mengendalikan hawa nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri kita diperintahkan untuk saling bermaafan, saling memberi maaf dan memaafkan yang lain. Mari kita semuanya kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan, berbuat silaturahim untuk mengikat hati kita dengan penuh kedamaian. Mari kita jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita sebaik bagi kita. Mari kita kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang selanjutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita perbuat kepada sesama, terutama meminta maaf kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah, fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuh mereka. Mintalah maaf kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, suksesnya apapun kiprah kita di dunia tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Mereka lah yang telah menjadikan kita mampu meraih hal ini semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam tafsir Marah Ladid jilid 1 halaman 522, Syekh An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka, sehingga sebagai anak kita wajib membalas kebaikan mereka, meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam hidup kita. Berbakti ini adalah hanya saat mereka hidup di dunia. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai berbakti kita kepada mereka. Ziarahi kuburnya, makamnya, berdoalah kepada Allah untuk meminta ampun atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Meminta sama Allah agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan harta, jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa kebaikan para penerusnya yang mereka nantikan di alam kuburnya.
Semoga Allah menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah memberikan doa-doa kita, menjadikan doa-doa kita dan menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Demikian khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga kita bisa meresapi dalam kehidupan ini dan mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kita dalam kesucian yang abadi dan memberikan kita kelembutan hati untuk saling memaafkan antara sesama muslim, antara saudara kita. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari kemusyrikan, jauhkan dari kekurangan-kekurangan yang tidak membuatkan kita